Difraksi mata adalah proses pembelokan cahaya saat melewati medium berbeda, seperti udara dan lensa mata. Dalam konteks penglihatan, cahaya yang masuk ke mata melalui kornea dan lensa dibelokkan agar fokus pada retina. Berikut adalah anatomi mata. Anatomi mata terdiri dari banyak bagian yang saling bekerja sama dalam menjalankan fungsinya sebagai indera penglihatan. Perlu diketahui bahwa sekitar 75% informasi yang kita terima sehari-hari adalah berupa informasi visual. Proses melihat dimulai dari terpantulnya cahaya dari satu objek atau lingkungan di sekitar kita. Cahaya ini akan ditangkap oleh mata dan masuk ke mata melalui kornea di bagian depan mata. Selanjutnya, cahaya akan melewati mata bagian tengah dan akhirnya diterima oleh makula retina, yaitu bagian belakang mata yang di dalamnya terdapat pembuluh darah dan sel saraf. Secara umum, anatomi mata terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Anatomi mata bagian depan merupakan area terluar mata yang dapat dilihat secara langsung. Mata bagian depan terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, kornea. Kornea adalah kubang pelindung transparan yang berada di bagian depan bola mata. Kornea berfungsi memfokuskan cahaya sebelum diterima oleh lensa mata. Kornea tidak memiliki pembuluh darah dan sangat sensitif terhadap rasa nyeri. Iris. Iris ini merupakan bagian yang menentukan warna mata. Warna iris mata ditentukan oleh pigmen melanin, yaitu zat warna alami yang juga menentukan warna kulit dan rambut. Iris bertugas mengatur cahaya yang masuk ke mata dengan mengubah ukuran pupil mata. Pupil. Di bagian tengah iris, Anda akan melihat sebuah lubang kecil berwarna hitam yang disebut pupil. Bagian inilah yang menentukan seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata. Pupil mata bisa melebar dan mengecil ketika mendapatkan terlalu banyak atau sedikit cahaya. Sklera. Bagian putih mata pada bola mata dinamakan sklera. Bagian ini berfungsi sebagai dinding keras yang melindungi jaringan di dalam bola mata. Sklera dikelilingi oleh 6 otot mata yang bertugas untuk menggerakkan bola mata. Konjungtiva. Struktur ini adalah lapisan bening yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan sebagian bagian depan mata. Fungsi utama konjungtiva adalah menjaga bagian dalam kelopak mata dan permukaan depan mata tetap lembab, sehingga mudah membuka menutup tanpa gesekan ataupun iritasi. Konjungtiva juga dapat melindungi mata dari debu, kotoran, dan kuman penyebab infeksi. Anatomi mata bagian tengah. Bagian-bagian ini terdiri dari lensa. Lensa berada tepat di belakang iris dan pupil. Lensa yang normal akan tampak bening atau transparan dan berbentuk lonjong. Lensa berfungsi membiaskan cahaya yang masuk dan memfokuskan ke retina. Rongga vitreus. Bagian tengah mata ini dinamakan juga sebagai badan bening. Rongga vitreus membentang dari bagian belakang lensa sampai dinding belakang bola mata. Di dalam rongga vitreus terdapat cairan bening mirip gel yang disebut cairan vitreus. Anatomi mata bagian belakang. Bagian belakang mata tersusun dari 3 bagian, yaitu retina. Ini adalah lapisan pekat cahaya yang melapisi bagian mata dalam. Retina terdiri dari jutaan sel yang mampu menangkap cahaya yang melewati kornea dan lensa. Sel-sel khusus ini terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Sel batang pada retina berfungsi untuk melihat cahaya yang redup, sedangkan sel kerucut berperan dalam melihat cahaya terang dan warna. Cara kerja retina hampir menyerupai gulungan film pada kamera analog. Makula. Makula merupakan bagian yang terdapat di tengah retina. Jika dilihat menggunakan oftalmoskop, bagian ini akan tampak berwarna kuning cerah. Bagian ini sangat berperan dalam penglihatan dan memungkinkan mata untuk melihat objek dengan baik dan detail. Saraf optik. Saraf optik terdiri dari jutaan serabut saraf. Saraf optik berfungsi membawa semua informasi visual yang dikumpulkan oleh retina ke otak. Selain mengenali bagian mata,
Anda juga perlu mengetahui bahwa mata dapat berfungsi secara optimal berkat adanya organ pendukung, yaitu kelopak dan bulu mata. Ketika berkedip, kelopak mata membantu melumasi permukaan mata dengan air mata. Sementara itu, bulu mata bertugas menyaring dan mencegah masuknya benda asing, termasuk debu dan kotoran. Kelainan refraksi pada mata. Kita harus memahami kelainan mata yang paling sering kita jumpai, yaitu miopia, hipermetropia, dan astigmatisme. Dikenal juga sebagai rabun dekat, rabun jauh, dan silinder. Semua kelainan ini dikenal juga kelainan refraksi, karena terjadi ketika bentuk mata berubah sehingga cahaya tidak jatuh tepat di retina, yaitu bagian dari mata yang menerima cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal saraf, yang kemudian dikirim ke otak. Miopia atau rabun jauh adalah kondisi di mana mata tidak bisa fokus dengan baik pada objek yang jauh. Hal ini disebabkan karena bola mata terlalu panjang atau kelengkungan kornea yang terlalu cekung. Ketika mata terlalu panjang, cahaya yang masuk ke mata tidak bisa difokuskan dengan baik pada retina dan jatuh di depan retina ketika mata tidak dalam kondisi berakomodasi, sehingga gambar yang dilihat menjadi kabur. Hipermetropi atau rabun dekat terjadi karena cahaya yang masuk ke mata tidak berfokus ke retina, melainkan berfokus ke belakang retina. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang satu, bola mata yang terlalu pendek, yang kedua, bentuk kornea atau lensa mata yang tidak normal. Astigmatisme atau silinder merupakan kelainan refraksi yang umum terjadi, yaitu perubahan refraksi pada meridian mata yang berbeda. Sinar cahaya yang melewati mata tidak dapat bertemu pada satu titik fokus tertentu, melainkan membentuk garis fokus. Dengan kata lain, astigmatisme merupakan kondisi ketika sinar cahaya paralel yang melewati kornea tidak bertemu pada satu titik fokus di retina. Astigmatisme terjadi ketika refraksi tidak simetris, sehingga menyebabkan distorsi penglihatan. Pendengaran manusia adalah kemampuan untuk mengenali suara yang melibatkan proses kesadaran dan pemberian makna pada bunyi. Berikut adalah proses pendengaran pada manusia. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kita akan bahas mulai dari telinga luar. Telinga luar terdiri atas beberapa bagian, yaitu daun telinga, saluran telinga, gentam telinga, dan juga terdapat rambut halus serta kelenjar minyak. Lalu apa fungsi dari masing-masing struktur tersebut? Kita akan bahas satu persatu. Daun telinga merupakan bagian pada telinga yang bentuknya mirip seperti corong. Bagian ini tersusun atas tulang-tulang rawan yang bersifat lentur. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan atau memfokuskan gelombang suara dan menyalurkannya ke lubang telinga. Lubang telinga merupakan saluran yang menghubungkan bagian luar ke gendang telinga. Selain menjadi tempat masuknya suara, lubang telinga juga menjadi tempat penghalang kotoran yang akan masuk ke dalam telinga. Penghalang tersebut adalah rambut-rambut halus dan juga kelenjar minyak. Keduanya bekerja sama untuk menahan kotoran seperti debu. Debu akan terperangkap di rambut-rambut halus dan juga minyak yang ada di lubang telinga. Kemudian minyak tersebut akan keluar dengan sendirinya bersama debu dan kotoran lain. Di bagian ujung dari lubang telinga terdapat gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga berbentuk selaput tipis yang berfungsi untuk menerima suara. Gendang telinga merupakan pembatas antara telinga luar dan telinga tengah. Itulah sebabnya di beberapa referensi gendang telinga juga dimasukkan ke bagian telinga tengah. Gendang telinga langsung menempel pada tulang pendengaran yang ada di telinga tengah, yaitu tulang martil atau malleus. Disebut tulang martil karena memang bentuknya seperti martil. Sisi ujung tulang martil langsung menyatu dengan tulang landasan atau incus.
antara tulang martil dan tulang landasan ini terikat oleh suatu ligamentum sehingga mereka bergerak sebagai satu tulang. Di bagian ujung tulang landasan terdapat tulang samudi atau stapes yang langsung berhubungan dengan jendela oval di telinga dalam. Antara tulang landasan dan tulang samudi terdapat sendi sehingga memungkinkan gerakan bebas. Ketiga tulang tersebut tersusun berurutan seperti rantai dan dinamakan tulang pendengaran yang berfungsi sebagai amplifier atau penguat. Sampai di telinga tengah ini kita akan urutkan kembali mulai dari luar. Mulai dari daun telinga, kemudian masuk ke lubang telinga. Bagian ujung lubang telinga terdapat gendang telinga atau membran timpani. Pada gendang telinga menempel tulang martil. Tulang martil berhubungan langsung dengan tulang landasan dan tulang landasan di ujungnya terdapat tulang samurdi. Tulang samurdi inilah yang berhubungan langsung dengan telinga dalam melalui jendela oval atau tingkap oval. Sebelum masuk ke telinga dalam, di telinga tengah terdapat yang namanya saluran atau pembuluh eustasius. Saluran ini menghubungkan antara rongga telinga dengan faring. Fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan tekanan udara antara udara luar dan udara di dalam telinga. Di telinga dalam terdapat beberapa struktur yang harus diingat agar kita mudah memahami mekanisme pendengaran. Secara fungsi, telinga dalam kita bagi menjadi dua bagian, yaitu struktur yang berperan dalam keseimbangan tubuh dan struktur yang berperan dalam mekanisme pendengaran. Struktur telinga dalam yang berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh adalah 3 saluran setengah lingkaran atau kanalis semisirkularis, ampula, utriculus, dan ampulus. Di dalam saluran setengah lingkaran ini terdapat cairan dan rambut-rambut halus yang berfungsi sebagai sensor untuk menjaga keseimbangan tubuh. Di bagian dasar saluran setengah lingkaran terdapat bagian menggelembung yang dinamakan dengan ampula. Ampula sendiri berfungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan rotasi atau memutar. Selanjutnya, di antara koklea dan kanalis semisirkularis terdapat yang namanya sacculus dan utriculus. Keduanya merupakan bagian dari vestibula. Sama seperti kanalis semisirkularis dan ampula, di dalam sacculus dan utriculus juga terdapat cairan limfa dan rambut, namun fungsinya untuk menentukan kesadaran akan posisi kepala dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Struktur telinga dalam yang berfungsi sebagai alat pendengaran adalah koklea atau rumah siput. Dinamakan rumah siput karena bentuknya memang mirip seperti cangkang siput. Bagian pangkal dari koklea yang berhubungan dengan tulang pendengaran samurdi adalah jendela oval. Jendela oval menjadi pembatas antara telinga tengah dan telinga dalam. Suara yang datang nantinya akan masuk ke koklea melalui jendela oval yang berupa selaput ini. Selain jendela oval, pada koklea juga terdapat jendela bundar yang merupakan bagian ujung dari koklea. Jendela bundar akan menjadi akhir dari getaran suara karena getaran yang mengenai jendela bundar akan menghilang. Struktur yang sangat penting di koklea adalah organ korti. Organ korti berfungsi untuk menerima getaran suara dan mengubahnya menjadi impuls yang nantinya akan disampaikan ke otak. Kemudian otak akan menerjemahkan impuls tersebut dan kita mempersepsikannya sebagai suara. Proses mendengar dimulai dari suara yang ada di sekitar kita berupa getaran atau gelombang yang dikumpulkan dan difokuskan oleh daun telinga. Kemudian getaran suara tersebut masuk melalui lubang telinga dan menggetarkan gendang telinga atau membran timpani. Ketika membran timpani bergetar, getaran tersebut diteruskan melalui tulang pendengaran.
secara berurutan, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Getaran yang melalui 3 tulang pendengaran ini akan diperkuat hingga 10 kali lipat. Getaran lalu diteruskan ke telinga dalam melalui jendela oval yang berhubungan langsung dengan tulang sanggurdi. Dari jendela oval, getaran akan diteruskan ke bagian koklea berupa organ korti. Getaran akan diterima organ korti dan dirubahnya menjadi impuls yang akan disampaikan ke otak melalui saraf pendengaran. Otak besar akan mengelola dan menerjemahkan impuls ini, kemudian kita mempersepsikannya sebagai suara. Sisa getaran yang melewati organ korti akan berakhir di jendela bundar, karena getaran tersebut akan menghilang nantinya di sana.